Come and sing the song of Christmas, sing the song of Jesus' birth. Come and sing the song of Christmas, come and praise Him all the earth. Come and sing the song of Christmas, sing about the baby boy. Come and sing the song of Christmas, come and sing the song of joy. Come and sing the song of Christmas, sing the song of Jesus' birth. Come and sing the song of Christmas, come and praise Him all the earth. Come and sing the song of Christmas, sing about the baby boy. Come and sing the song of Christmas, come and sing the song of joy. Angels announce it to the shepherds on the hills. Their songs of praise rang through the night. The shepherds ran to worship Christ the King, and there they found the words to God. Come sing the song of Christmas, sing the song of Jesus' birth. Come sing the song of Christmas, come and praise Him all the earth. Come sing the song of Christmas, sing about the baby boy. Come sing the song of Christmas, come and sing a song of joy to the world, joy to the world. Come sing the song of Christmas, sing the song of Jesus' birth. Come sing the song of Christmas, come and praise Him all the earth. Come sing the song of Christmas, sing about the baby boy. Sing the song of Christmas, come and sing the song of joy. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing for joy. Come and sing the song of Christmas, joy. Sing the song of Christmas, joy. Come and sing the song of Christmas, joy to the world. Kawan APS, masa Natal yang agung harus menjadi kesempatan bagi umat Kristen dan Katolik untuk merenungkan bagaimana kita harus menyambut serta menghayati kehadiran Tuhan yang ingin mengubah kegelapan menjadi terang, kebencian menjadi kasih, menerima perbedaan dengan sikap saling menghormati. Saya mengajak kepada kita semua, khususnya kawan APS, umat Kristen dan Katolik, agar dapat merefleksikan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa membawa damai sejahtera, serta mampu membangun semangat kebersamaan dan toleransi di antara pemeluk agama yang berbeda. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2021 dan menyambut Tahun Baru 1 Januari 2022. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. The thrill of hope, the weary world rejoices, for
yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Truly he taught us to love one another. His law is love, and his gospel is peace. Chain shall he break, for a slave is a brother, and in his name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise his holy name. Christ is the Lord. Let ever praise we. Noel, Noel, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night, divine. Merry Christmas. Stop. Saya pendeta Raprap. Raprap itu nama keluarga, marga. Nama kecil saya Luther Zwingli, dari dua reformator gereja. Karena saya lahir pas hari reformasi gereja, yaitu 31 Oktober. Saya pendeta dari Gereja Protestan Maluku, GPM. Tapi saya diutus oleh sinode saya dan diangkat oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, untuk melayani sebagai staf di PGI, bidang keesaan, sampai saya sudah emeritus. Emeritus adalah status pensiun sebagai karyawan gereja, tapi status kependetaan tidak pernah pensiun. Tapi status sebagai pegawai Gereja Protestan Maluku sudah pensiun. Jadi istilahnya emeritus. Saya pendeta emeritus dari Gereja Protestan Maluku yang diutus ke PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, untuk melayani di sana. Saya sekeluarga karena itu tinggal di Jakarta. Saya sekali lagi adalah pendeta dari Gereja Protestan Maluku yang diutus untuk melayani sebagai staf di PGI Jakarta sampai saya sudah emeritus.
Sekian perkenalan saya. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat malam Direksi PT Angkasa Pura Support. Selamat malam kawan APS yang tersebar di seluruh bandara yang berada di bawah tanggung jawab pelayanan PT APS ini. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan berkenan memakai saya untuk melayarkan firman Tuhan di Natal dari PT APS ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kini hamba-Mu hendak menyampaikan firman-Mu bagi keluarga besar PT APS ini. Mohon Roh Kudus bekerja ketika firman Tuhan diberitakan, agar firman Tuhan itu menjadi berkat bagi semua kawan APS yang mendengarkannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang menjadi dasar untuk perenungan kita malam ini adalah dari 1 Petrus 1 ayat yang ke 18 sampai 22, dan juga dari 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bercela dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Dan 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah pembacaan Alkitab yang menjadi dasar untuk perenungan kita dalam perayaan Natal APS ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema Natal kita adalah tema nasional. Tema yang ditetapkan bersama oleh PGI, Lembaga Aras Nasional dari Gereja-Gereja Kristen, dan KWI, Lembaga Aras Nasional dari Gereja Katolik di Indonesia. Setiap tahun, dua lembaga nasional ini menetapkan tema Natal nasional. Dan tema Natal nasional kita tahun ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Sekali lagi, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Tema itu diambil berdasarkan bacaan dari kitab suci Alkitab 1 Petrus pasal 1 ayat 22. 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu.
kalau kita memperhatikan tema ini, sepertinya tekanan mau diberikan pada aspek persaudaraan. PGI dan KWI memilih tema ini yang memberi tekanan pada persaudaraan dengan mempertimbangkan situasi masyarakat kita, situasi bangsa kita, di mana sepertinya semangat persaudaraan makin pudar, bahkan makin terobek-robek oleh berbagai hal. Nah, kalau perayaan Natal kita ini dirayakan di bawah tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, maka pertanyaannya adalah, apa beda seorang Kristen mengamalkan persaudaraan dengan seorang yang bukan Kristen mengamalkan persaudaraan? Menurut tema kita dan menurut bacaan kita, seorang Kristen itu mengasihi saudaranya karena dia lebih dulu dikasihi oleh Kristus. Dengan kata lain, kita mengasihi saudara kita karena kita lebih dulu hidup dalam kasih Kristus. Mungkin saja orang lain mengasihi saudaranya semata-mata dengan spirit kemanusiaan. Tapi kita mengasihi saudara kita tidak karena semata-mata karena kemanusiaan, tapi karena kita lebih dulu hidup dari kasih Kristus. Karena sekalipun manusia itu mempunyai sifat kemanusiaan yang mengasihi saudaranya, tetapi bagaimanapun dalam kemanusiaannya itu masih ada banyak kelemahannya. Masih ada banyak sifat buruk. Masih ada egoisme yang bisa menguasai dan merusak kemanusiaan itu. Tapi seorang anak Tuhan mengasihi kalau lebih dulu dia hidup dari kasih Tuhan. Itulah sebabnya tema kita berkata, cinta kasih Yesus Kristuslah yang menggerakkan persaudaraan itu. Artinya, dari diri kita sendiri, mungkin saja kita mempunyai semangat persaudaraan. Tapi, dalam semangat persaudaraan kita itu, pasti sudah ada kelemahan-kelemahannya. Saya ambil contoh saja, 2 orang saudara kandung, satu ayah satu ibu juga bisa saling membunuh, kan? Sekalipun mereka terikat oleh ikatan persaudaraan, oleh darah daging. Tetapi kalau kasih Kristus itu beda. Dampak dari dosa adalah rusaknya persaudaraan. Saudara-saudara tahu kisah Alkitab. Begitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kejahatan yang pertama terjadi adalah Kain membunuh Habel. Seorang kakak membunuh adik. Persaudaraan yang paling dekat adalah persaudaraan saudara, ya. Dan kisah Kain membunuh Habel adalah kisah yang hendak menyatakan bahwa begitu hebatnya kuasa dosa, sehingga hubungan antara manusia yang paling dalam adalah darah daging pun rusak. Dan oleh karena itu, tidak ada cara lain untuk memulihkan hubungan itu kecuali kalau Kristus datang ke dalam dunia. Kecuali kalau Allah mengasihi kita lebih dulu. Hanya kalau kita dipenuhi dengan kasih Allah, barulah kita bisa mewujudkan persaudaraan itu menurut atau dengan kasih Allah itu. Saya punya 2 ilustrasi. Kita bilang lampu ini bercahaya, tapi lampu ini bukan sumber cahaya. Lampu ini bercahaya karena dia dialiri oleh energi listrik dari generatornya. Ilustrasi kedua, kita bilang bulan bercahaya, padahal bulan tidak punya cahaya. Bulan hanya memantulkan cahaya matahari. Begitu juga kita hanya bisa mengamalkan persaudaraan kalau kita lebih dulu disuplai oleh kasih dari Allah. Itu yang membedakan seorang yang anak Tuhan mengasihi saudaranya dengan seorang yang bukan anak Tuhan mengasihi saudaranya. Seorang yang bukan anak Tuhan tetap punya semangat mengasihi saudaranya, tapi semangat itu semata-mata semangat kemanusiaan. Anak-anak Tuhan adalah mengasihi saudaranya adalah dengan semangat kemanusiaan plus. Plusnya itu adalah dengan kasih Kristus. Itulah sebabnya dikatakan cinta kasih Kristuslah yang menggerakkan persaudaraan itu.
Nah, kalau kita bicara mengenai persaudaraan, kita bicara tentang relasi kita dengan orang lain. Ketika kita bicara mengenai persaudaraan, kita sedang bicara tentang hubungan kita dengan orang lain. Dalam realitasnya, hubungan dengan orang lain itu secara umum mempunyai 3 sifat. Sifat yang pertama adalah sifat di mana orang dalam menyikapi orang lain bersifat eksklusif. Eksklusif artinya dia mengeksklud orang lain. Pokoknya kalau tidak sama dengan saya, sikat. Pokoknya kalau tidak sama dengan saya, itu bukan saudara saya. Apakah sama agama, sama nasib, sama apa saja. Dan memang ada orang yang begitu. Sikap yang kedua adalah yang disebut pluralis. Anda oke, saya juga oke. Saya membiarkan Anda. Itu yang disebut toleransi. Toleransi itu berasal dari bahasa Latin. Tolere. Artinya sabar dan membiarkan. Jadi kata toleransi artinya sabar dan membiarkan. Kalau orang lain beda dengan saya, biarin. Dengan dia punya perbedaan dengan saya. Itu toleransi. Itu menghasilkan semangat pluralisme. Plural ya. Anda, saya. Orang Betawi bilang, lo, gue. Nggak usah harus saling gabung. Tapi sikap yang ketiga adalah sikap inklusif. Sikap inklusif adalah sikap di mana saya merangkul orang lain tanpa kehilangan jati diri saya. Saya merangkul orang lain, menerima orang lain dalam hidup saya tanpa harus kehilangan jati diri saya. Itulah inklusif. Dan semangat persaudaraan itu adalah harusnya bersifat inklusif. Bukan sekedar pluralis, apalagi eksklusif. Oleh karena itu, saudaraku, tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan ini adalah tema yang hendak mengingatkan anak-anak Tuhan secara khusus yang merayakan Natal ini untuk menyadari bahwa kita hanya bisa mengasihi orang lain sebagai saudara selama kita punya hubungan dengan Tuhan terpelihara dengan baik. Seperti tadi, ilustrasi tadi. Lampu ini bisa bercahaya selama kabel yang nyambung dia ke sumbernya tersambung dengan baik. Begitu juga bulan hanya bisa bercahaya selama bulan punya posisi yang pas dengan matahari. Begitu juga kita hanya bisa memperlakukan orang lain sebagai saudara yang sejati selama kita punya hubungan dengan Kristus terawat dengan baik. Natal adalah wujud dari dropping kasih Allah ya. Kalau bisa saya pakai istilah gitu ya. Allah mendrop kasihnya dalam wujud diri Yesus Kristus. Dan kalau kita menerima Kristus dan hidup dalam Kristus, barulah kita bisa mewujudkan persaudaraan itu kepada orang lain dengan kasih. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Bagaimana kita mengamalkan kasih persaudaraan? Ya, kasih persaudaraan menurut ayat 1 Petrus 1:22 tadi. 1. Sungguh-sungguh. Dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa kita harus mengamalkan kasih persaudaraan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh artinya bukan setengah-setengah. Ya. Sungguh-sungguh artinya total hati kita mengasihi orang itu. Yang kedua adalah tulus hati. Tulus hati artinya bahwa tanpa niat-niat buruk, tanpa maksud-maksud jelek, tapi kita mengasihi orang itu sebagaimana adanya. Dan yang ketiga adalah dengan sepenuh hati. Sepenuh hati artinya bahwa tanpa cadangan sedikit pun kita mengasihi orang itu seperti mengasihi diri kita sendiri. Nah,
semangat persaudaraan yang diminta oleh tema kita ini sekali lagi adalah didasarkan pada cinta kasih Kristus. Nah, secara khusus saya mau mengatakan ini kepada saudara-saudara sesama anak-anak Tuhan yang berada di sesama kawan APS yang merayakan Natal ini. Sebagai anak-anak Tuhan yang ditempatkan Tuhan di APS ini, bukan kebetulan Tuhan menempatkan Anda di APS. Sampai Anda ditempatkan di APS berarti Tuhan punya maksud di situ. Supaya di APS ini Anda mengamalkan kasih persaudaraan. Bagaimana Anda bersikap kepada orang lain sesama kawan APS dengan semangat persaudaraan itu. Dan itu hanya terjadi kalau Anda punya kasih. Tapi kasih itu sekali lagi hanya kita peroleh dari Kristus. Ya, kasih itu kita hanya peroleh dari Kristus. Sekali lagi, seperti lampu ini bisa bercahaya selama dia terus dialiri oleh listrik dari generatornya. Begitu juga kita hanya bisa mengasihi dan memperlakukan sesama kawan APS kita sebagai saudara kalau kita terus-menerus diberi dengan kasih dari Tuhan. Nah, dengan kata lain, kunci utamanya adalah mari kita tetap menjaga hubungan kita dengan Kristus. Hubungan kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya dalam hukum kasih itu kita dengar ada dua hukum kasih ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia. Ini dua hukum tidak bisa dipisahkan. Kalau orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti mengasihi sesama manusianya. Tapi orang yang mengasihi sesamanya manusia belum tentu mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, titik dasarnya adalah apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita punya hubungan dengan Tuhan terpelihara dengan baik? Dan saya boleh tambahkan bahwa standar hubungan dengan Tuhan itu adalah dua, firman dan doa. Seperti kabel listrik itu ada positif dan negatifnya. Dengan kata lain juga, hubungan kita dengan Tuhan itu firman dan doa. Dengan firman, Tuhan bicara kepada kita dan kita dengar. Dengan doa, kita bicara kepada Tuhan dan Tuhan dengar. Itu komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi itulah yang membuat kita punya hubungan dengan Tuhan teraliri terus dengan kasih Tuhan. Dan karena itu pula kita dapat mengasihi orang lain. Jadi saudaraku, persaudaraan itu terjadi hanya kalau kita lebih dulu hidup dari cinta kasih Tuhan. Persaudaraan itu hanya bisa kita wujudkan hanya kalau kita punya hubungan dengan Tuhan terpelihara dengan baik. Karena itu di perayaan Natal di PT APS ini yang saya mau tekankan pertama adalah mari saudara pelihara terus hubungan dengan Tuhan. Jadilah orang yang selalu memelihara hubungan dengan Tuhan melalui doa dan firman. Dan kalau kita sudah punya hubungan dengan Tuhan terpelihara dengan baik, maka dengan sendirinya tanpa direkayasa, tanpa harus mengalami kesulitan, kita bisa mewujudkan persaudaraan itu dalam dunia kerja, dalam keluarga, dalam masyarakat. Lampu ini tidak usah bersusah-susah payah untuk menyala. Yang penting dia terbuka untuk dialiri oleh listrik dari generatornya. Bulan tidak usah bersusah-susah untuk bercahaya. Yang penting dia berada pada posisi yang pas dengan matahari, maka otomatis dia akan bercahaya. Jadi bagaimana kita bersikap kepada orang lain sebagai saudara, kita tidak usah merekayasanya. Yang penting adalah terus pelihara hubungan dengan Tuhan. Kalau Anda punya hubungan dengan Tuhan dengan baik, dengan sendirinya hubungan Anda dengan sesama juga akan menjadi baik. Dan itu berdampak bagi Anda dalam dunia kerja. Juga di APS ini.
semangat persaudaraan. Itu akan membuat kinerja Anda menjadi lebih baik. Ada penelitian yang mengatakan bahwa sebagian besar 80% sukses itu bukan bergantung dari kepintaran, tapi 80% sukses itu di sebuah komunitas kerja itu bergantung dari kerjasama, dari tim. Oleh karena itu, bagaimana bisa kerjasama kalau tidak ada semangat persaudaraan? Jadi saudaraku, sekali lagi, tema nasional kita yang bicara mengenai semangat persaudaraan di hari Natal ini adalah tema yang hendak mengingatkan kita bahwa dalam dunia kerja, secara khusus di APS ini, semua kawan APS, mari membangun semangat persaudaraan. Dan secara khusus bagi anak-anak Tuhan yang bekerja di APS ini, semangat persaudaraan itu hanya terjadi kalau Anda lebih dulu terus-menerus memelihara hubungan Anda dengan Tuhan. Dan kalau Anda memelihara hubungan Anda dengan Tuhan, maka Anda akan menjadi orang yang terus-menerus mengamalkan persaudaraan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, dan dengan sepenuh hati. Jadi, sekali lagi, mari saudara-saudaraku, jadilah anak-anak yang terus-menerus memelihara hubungan dengan Tuhan, supaya hubungan dengan Tuhan itu akan berdampak bagi sikap persaudaraan di dunia kerja Anda, tapi juga dalam keluarga Anda, dalam masyarakat Anda, dalam kehidupan sehari-hari Anda. Tuhan menolong kita semua. Tuhan menolong APS secara khusus agar dalam semangat persaudaraan inilah APS bertumbuh, berkembang, dan maju menjadi berkat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia ini. Amin. Bapa di surga, firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan untuk anak-anak Tuhan yang bekerja di APS ini. Semoga anak-anak Tuhan dalam APS ini boleh diberkati melalui pemberitaan firman ini, dan semua kinerja dapat meningkat karena ada semangat persaudaraan yang dilandaskan pada cinta kasih dari Kristus. Kami berdoa, biarlah PT APS ini bertumbuh, berkembang, dan maju, berhasil, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara kami, terutama bagi semua orang pengguna jasa dari pelayanan APS ini, karena Tuhan bekerja di dalamnya, melalui anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai untuk bekerja di APS ini. Terima kasih Tuhan. Berkatilah manajemen, direksi, staf, dan karyawan, semua kawan APS yang bekerja di sini, agar semua orang dituntun dalam semangat persaudaraan untuk bekerja sama, membangun kinerja bersama, agar dengan demikian PT APS ini bertumbuh, berkembang, maju, dan berdampak bagi kesejahteraan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami, doa permohonan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
Ding dong, merrily a mining, and the bells are ringing. Ding dong, merrily a sky is riven with angels singing. Prince of Peace.